Kamu minum obat darah tinggi hanya pada saat sakit kepala itu tidak tepat. Keliru. Karena tidak ada hubungan langsung antara darah tinggi menyebabkan sakit kepala atau sebaliknya sakit kepala tidak ada hubungannya langsung menyebabkan darah tinggi, itu tidak ada. Nyeri kepala itu disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Ada faktor primer, ada sekunder. Primer itu karena ada gangguan dari leher ke kepala ini. Misalnya ada ketegangan saraf di kulit, otot leher yang kaku, bahu yang kaku. Kemudian misalnya ada radang di selaput hidung, selaput telinga. Itu nyeri kepala primer. Kalau nyeri kepala sekunder itu penyebabnya dari gangguan keseluruhan di tubuh. Misalnya kamu demam, misalnya kamu makan makanan yang nggak cocok. Terus juga misalnya kamu dehidrasi, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Lah, banyak pasien saya yang usianya tua rata-rata ya datang ke sini dengan keluhan pegel-pegel. Waktu tensinya di atas 200, bahkan 250, 260. Tapi mereka nggak mengeluhkan sakit kepala karena tubuh manusia itu melakukan sebuah conditioning. Kalau tensinya terbiasa tensi tinggi nggak minum obat, ya mungkin nggak akan ada keluhan karena tubuh udah menyeimbangkan diri. Bukan berarti itu baik, itu keseimbangan yang buruk karena peluang terjadinya komplikasi sangat besar karena tensi yang tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi pecahnya pembuluh darah. Walaupun resiko itu bisa terjadi dari hipertensi ringan, sedang maupun berat, tergantung faktor resiko yang lain. Begitu. Ya, jadi bukan berarti kamu nggak sakit kepala terus darahmu nggak naik, bisa jadi tensimu tuh tinggi, kamu kan hipertensi sedang ya, tetapi kamu faktor yang lain dalam kondisi baik. Tapi kalau tensi ini nggak kamu jaga, peluang komplikasi akan terjadi, gitu. Terus gunanya minum obat rutin harian, kamu kan minum amlodipin 10 mg tiap hari, itu karena obat itu ada masa kerjanya. Efek puncak amlodipin itu kira-kira 8 jam sesudah diminum, itu efek puncak, kemudian mulai berkurang. Bahkan waktu paruhnya, waktu hilangnya dari tubuh itu cukup lama, sampai 2 harian mungkin. Tetapi biasanya efek stabil penurunan tensi, tujuan penurunan tensi kan target terapinya di bawah 140, itu umumnya agak stabil di 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu pun tetap kamu maintenance terus. Tujuannya supaya peluang terjadinya komplikasi itu bisa sangat-sangat dikurangi. Bukan berarti kamu minum obat seterusnya. Karena kalau orang udah hipertensi itu kan faktor yang lain harus diperbaikin. Pola makan, jumlah jam tidur, pikiran yang rileks, olahraga. Ketika itu kamu lakukan dengan baik, siapa tahu setelan tensimu itu bisa lebih stabil. Dan ketika kamu memiliki gaya hidup yang lebih baik lagi, siapa tahu kamu mungkin nggak minum obat darah tinggi lagi. Tapi kan itu butuh waktu panjang, nggak semudah membalik telapak tangan. Jadi ayo minum rutin, habis itu lupakan, kamu bergaya hidup sehat dan peluang komplikasi ya akan sangat-sangat minimal.